Sobat Atlantis dimanapun Anda berada. Salam menyan. Izin untuk ngecek Mas Agung dulu. Malam ini kita memasuki episode yang ke-51 dengan judul Trisulawanda bagian 3/4. Kita tunggu koneksi Mas Agung. Mbak Mentari, sebentar, mohon izin. Nah, ini Mas Agung sudah masuk. Kita tunggu. Moga-moga malam ini Jakarta cukup hujan lumayan deras. Halo, Mas Agung. Halo, tumben hari ini saya ininya susah banget ini untuk join. Malam. Ya, malam. Halo Syaira. Mas Agung, malam ini jadi kita ada kejutan ya. Oh Eh, ya, jadi kita coba, selama ini suara saya kan selalu jelek. Nah, saya coba undang teman Mas Agung untuk membacakan narasinya. Siapa tahu dari luar host itu suaranya bagus. Karena kalau dari host itu selalu jelek Mas Agung. Nah, ini 30 detik ya. Dira. Ini kelihatan nggak rekan saya ini Mas Agung? Kelihatan, tapi muter-muter. Oh iya, Dia ini jaringannya dia mungkin. koneksinya kelihatannya jelek ini Syahira. Ah, Muter-muter terus dia, Pak. ya, jadi Ya. maksud saya mau mencoba karena setiap 100 itu selalu koneksi di host itu jelek Mas Agung. Nah, saya mau mencoba mengundang rekan untuk membaca narasi dari yang disiapkan Mas Nogo. Nah, ini coba ya, saya undang lagi rekan saya. Tunggu Mas Agung. Ya. Rekan-rekan menyaners, mohon sabar dulu. Oke, saya mau. Ini. Oke, tunggu sebentar Mas Agung ya. Ya. Nah, ini Mas Agung, saya masih menghormati Waduh. menghormati Nenggala 402 nih Mas Agung. Oh iya. Nah, ini sebetulnya bukan hanya itu aja Mas Agung, saya juga punya gimmick-gimmicknya. Ini saya punya jam apa namanya, Simen, Seamaster. Nah, ini kita coba, rekan-rekan harap bersabar sebentar, koneksi Jakarta kurang bagus rupanya malam ini. Dan ini cukup banyak ini Mas Agung, ada sekitar 41. 41 ya, Plus iya. 42 tambah 1. 42 tambah 1 slide. Ya. Cukup banyak ini rekan-rekan semuanya. Iya. Ini Ah, enggak. Jangan-jangan pakai HP itu. Kalau pakai HP kan emang susah, Pak. iya, ini malah rekan saya nggak bisa masuk ini. Jadi saya pengen Ya. sekali lagi ya, kita coba ya. Ya, coba lagi. Kalau nggak Ya, bisa ya coba sudah. sekali lagi. Berarti, Kalau nggak Pak. bisa, terpaksa saya saja yang baca. Atau Eh, nanti kalau udah putus-putus gantian saya yang baca kan bisa, Pak. iya. Biasanya kan tempat saya malah enggak, karena saya bukan host. Oh, betul ya, Mas. Nah, ini coba ini. Coba sekali lagi. Sekali lagi ya. Jangan-jangan belum sampai rumah dia itu. Tinggal menggunakan jaringan. Nah, ini. Syaira, Udah bisa ya? udah bisa ya. Ini kok gelap banget, Ira? Iya, aku gelap banget ya. Iya. Kenapa ya? Ya oke, nggak apa-apa. Mungkin kamu lagi mati lampu di Bundaran HI. Karena Syaira ini rumahnya hanya beberapa ratus meter dari Bundaran HI. Jadi gini, Mas Agung, rekan-rekan menyanders,
saya sengaja mengundang Sahira ini dulu pernah satu kantor. Dia ini lagi kuliah notaris. Jadi dari Fakultas Iya. Hukum UI. Nah, saya tawarin kita coba ini eksperimen. Kalau malam ini bagus, nanti kita bisa rotasi ya, Syaira dengan rekan-rekan yang lain gitu. Jadi yang membaca bukan dari saya, karena tiap 30 menit itu selalu suaranya jelek. Nah, untuk mempersingkat waktu, Hira, kamu mungkin pernah mengikuti juga, tapi nggak rutin ya. Jadi ini adalah seri yang ke-51. Judulnya Trisula Wanda, part 34. Nah, saya akan coba operasikan screen dari sini. Nah, narasi yang sudah dikirim oleh Mas Nogo dari Jogja, tolong kamu baca. Nah, nanti Mas Agung akan memberikan penjelasan. Oke, silahkan. Oke, mulai dari Trisula ya. Iya. Jadi, Trisula adalah sebuah pusaka yang terbentuk dari logam dengan 3 posisi ujung atas yang tajam. Trisula bukan terbuat dari kertas ataupun bahan yang lunak. Itu Pak Marius. Ya, Cukup jelas atau perlu ditambah jelas. keterangan? Saya Cukup rasa jelas ya. cukup jelas, Mas Agung ya. Saya cuman mau ngasih unjuk aja. Saya juga punya koleksi, Mas. Tapi Oh, terusannya kalau di Eropa tuh seperti ini, Mas. Jadi agak beda, mirip lah ya. Tapi ininya tuh panjang gitu. Ini iya. koleksi saya. Tapi pada dasarnya dimanapun biasanya yang namanya Trisula itu panjang, yang paling panjang di tengah Pak, Hmm, di tengah biasanya loh. Umumnya begitu. Tapi ya ada yang nggak begitu loh. Tapi ya yang saya tahu kalau di Jawa mayoritas seperti itu, panjang di tengah gitu. Jadi yang kanan dan kiri biasanya lebih lebih pendek daripada yang di tengah. Dan oke, semuanya dari benda yang keras, jadi bukan bukan sesuatu yang lunak gitu. Oke, oke. lanjut dulu. Lanjut. Oke, slide kedua ya. Trisula terbuat dari logam khusus, biasanya terdiri dari wesi Jawa. Wesi Tawa, sorry. Wesi Balitung, dan wesi Porosani, dan lain-lain. Bisa juga terdiri dari campuran 2 macam besi yang digunakan untuk pembuatan pusaka. Ya, di sini besi itu dalam bahasa Jawa ya, tapi kalau dalam bahasa Indonesia kan besi. Nah, itu ada jenis-jenisnya macam-macam yang digunakan untuk bikin pusaka. Kalau yang dinamakan besi towo itu berarti yang warnanya kelabu. Terus kalau yang besi balitung itu yang hitam pekat gitu. Terus yang purosani itu agak agak antara besi towo sama purosani, jadi tidak terlalu pekat warna hitamnya dan lain-lain. Tapi ya jelas dari logam gitu maksudnya. Atau kombinasi dari itu. Tapi biasanya pamornya kan juga macam-macam ya. Jadi untuk penghiasnya di pamornya itu yang di kekuatannya itu biasanya juga macam-macam logam gitu. Mungkin penjelasan lainnya nanti kan dilanjut dulu aja Mbak. Oke. Oke. Umumnya Trisula memiliki bilah di bagian tengah paling panjang dan 2 bilah lain di kanan dan kiri yang tidak begitu panjang. Ya. Secara pakem harusnya seperti itu. Jadi yang paling tengah itu biasanya yang paling panjang karena memang yang utama ada yang di tengah itu. Jadi yang di tengah itulah yang menjadi senjata utamanya sebenarnya itu kan. Makanya tengah biasanya paling panjang. Oke, lanjut dulu aja. Trisula bukanlah berupa buku, juga bukan berupa ajaran, tapi berupa benda pusaka yang bisa digunakan oleh hanya yang berhak. Ya. Jadi di sini banyak yang ada perbedaan dari yang kita miliki ya, bahwa yang kita tahu. Jadi yang kita tahu kan dikatakan Trisula Wondo, tapi beberapa orang mengatakan Trisula Wedo. Kalau Wedo itu kan berarti suatu buku atau suatu ajaran. Jadi sini ini adalah senjata. Senjata itu kan ya namanya senjata yang seperti itu. Beda dengan buku petunjuknya ya. Kan memang yang namanya setiap senjata itu mesti ada manual book. Nah, manual book itu beda, bukan senjata gitu. Jadi ini adalah Trisula Wondo versi kita ya. Jadi bukan Trisula Wedo kalau kita nyebutnya gitu. Karena ada perbedaan yang sudah yang umum yang beredar kan yang dikenal Trisula Wedo. Lah kita beda sendiri Trisula Wondo. Udah Mbak lanjut dulu. Ya, sehingga Trisula bukan berupa Weda,
karena Weda adalah tulisan yang berupa ajaran. Terkadang Weda juga bukan sesuatu yang tertulis, yang disebut dengan sastra jendra atau sastranya alam. Atau dalam bahasa Sanskerta, jendra artinya alam. Ya, ya namanya senjata beda dengan manual book itu tadi yang saya katakan. Jadi dan tentu saja manual book itu tidak akan sama ya, yang di setiap pusaka itu akan beda dan itu menyangkut masalah sandi dan sebagainya akan beda-beda sekali. Maka dikenal yang namanya mantra untuk mengaktifkan dan sebagainya itu karena emang itu sandi. Jadi kalau selama sandi itu nggak bisa, nggak ngerti ya nggak akan ada fungsinya sama sekali, hanya sebagai besi biasa akhirnya. Dan ya di sini harus dipertegas bahwa ini pusaka itu senjata itu bukan ajaran tapi memang sesuatu yang dipakai untuk senjata gitu ya. Jadi beda dengan gini ya, bedakan pistol dengan manual book pistolnya gitu. Jadi di sini yang kita bahas adalah pistolnya bukan manual booknya. Oke, itu ya Mbak. Lanjut. Oke. Maka Trisula jelas bukan merupakan benda yang terbuat dari logam dan bukan suatu ajaran. Maka pusaka yang akan turun dinamakan Trisula Wanda, bukan Trisula Weda. Ya, itu versi saya, versi kita yang dari Atlantis Research Center ya. Jadi kita menyatakan bukan Trisula Weda, tapi kalau ada orang yang menyatakan bahwa namanya Trisula Weda, monggo itu hak mereka. Tapi kalau yang kita ketahui namanya bukan itu gitu ya. Jadi yang kita ketahui namanya Trisula Wondo. Dan itu senjata, karena kalau Weda itu berarti kan ajaran. Jadi beda. Oke, lanjut Mbak. Oke. Penanaman Trisula Wanda dimaksudkan agar setelah pergantian zaman dapat membuat jelas sesuatu yang selama ini disamarkan. Sehingga yang samar tidak tersamarkan lagi atau terlihat wandanya atau wujudnya. Ya. Karena menyangkut adanya 3 kerajaan yang saat ini sedang tidak bisa kita lihat karena memang tidak mau menyembunyikan diri, bukan menyembunyikan ya, kita yang diasingkan kayaknya malahan oleh 3 kerajaan yang sangat besar tersebut yang selama ini kita anggap cuma mitos dan legenda. Maka supaya itu nanti bisa terwujud dan kelihatan, maka harus ada alat untuk menampakkan itu gitu. Itulah yang dinamakan dengan Trisula Wondo. Minimal bagi yang pegang, tapi kalau maksimalnya berarti bagi semua orang dengan datangnya Trisula Wondo berarti terbukanya tiga peradaban. Tapi kalau minimalnya banget bagi yang pegang itu akan bisa dengan gampang memasuki 3 peradaban tadi gitu. Jadi nggak ada hubungannya dengan Weda yang kitab suatu agama, Mas ya? Beda ya di sini. Nggak ada banget, Pak. Banget nggak ada. Jadi kayak utara sama selatan itu. Barat sama timur, jauh banget. Gitu, Pak. Tidak nyambung. Okay. Kita lanjutkan, Ira. Oke. Ya, sehingga sang pemegang Trisula Wanda haruslah orang yang sudah tahu sekali tentang alam raya. Istilahnya adalah putus apa nih cara bacanya? Putus kauruh. Ayo, latihan, bisa bacanya nggak? Bener nggak tuh? Putus ming saluring kawruh mumpuni sakabehing wedo Jawa gitu, kurang kata Jawa gitu. Jadi artinya mengerti segala-galanya yang berhubungan dengan tradisi lama ya. Jadi ngerti dengan segala hal yang saat ini sudah dikaburkan atau sudah kabur, itu tahu persis bahwa oh bagian ini yang salah, bagian ini yang benar gitu. Bagian ini yang kira-kira berbeda banget dari dulu dengan ajaran yang dulu, dan bagian ini yang masih mirip gitu. Dia paling tahu, harusnya begitu. Jadi saya lupa belum ngasih tahu Mas Agung, Syahira ini berasal dari Bugis. Tapi numpang lain aja, gede di Jakarta. Jadi biar nanti marga Bugis dia mulai kenal bahasa Jawa. Jadi latihan, terutama yang nanti slide terakhir, kamu harus baca dengan lengkap nanti ya, yang ke-40. Itu bisa kamu ya. Oke, kita lanjut. Oke, lanjut.
Sehingga pemegang Trisula Wanda harus yang benar-benar tahu dan sanggup untuk mengubah keadaan menuju ke zaman yang sangat baik. Jadi bukan hanya ke zaman yang baik, tapi ke zaman yang sangat baik. Atau yang lebih dikenal sebagai zaman Kalasuba atau zaman pujian. Ya, karena kita ada di penghujung zaman Kolobendu dan menuju ke zaman Kolosubo, maka zaman Kolosubo itu zaman pujian, jadi zaman di mana negara kita menjadi mercusuar dunia kalau kata Bung Karno, gitu ya. Karena akan kembalinya tiga kerajaan besar tadi untuk membantu negara kita nantinya, gitu Mbak. Monggo dilanjut. Atau Pak Marius ada yang tanyain? Nanti aja Mas, di belakang. Jadi saya rasa ini juga di chat rame banget. Ada 103 rekan ini yang udah join Menyaners. Saya rasa lanjut aja. Ya. Ya udah, nanti aja ya kalau gitu. Silakan. Oke. Ya, sehingga yang ketempatan Trisula Wanda akan mendapat pengawasan secara penuh dari Kahyangan dan 3 negara besar yang saat ini belum mau kita lihat. Ya, 3 kerajaan besar itu nanti akan kita jabarin satu persatu mulai dari yang ke-52, 53, dan 54 besok ya. Tapi cuman 52 berarti kerajaan yang paling tua dulu, yang Medang Kamulyan dulu. Tapi tidak detail memang kita karena ya itu melanggar etika kalau saya membuka secara total. Jadi untuk Medang Kamulyan mungkin cuma 2 ciri-ciri yang akan kita buka nantinya. Gitu Mbak. Ini lanjut dulu. Mas Agung, saya punya koleksi, ada 3 buku ini. Ini Romance of Three Kingdom, tapi ini di Cina. Kayaknya beda Mas ya dengan yang kita bahas. Beda Pak. Malam ini ya, beda ya. Beda. Okay. Karena di sini bukan kingdom kan, harusnya queendom kan. Oh, queen ya. Harusnya karena ya, queen. Karena yang berkuasa queen, bukan king saat ini. Ya. Oke. Oke, lanjut Pak. Berarti yang berkuasa Syahira ini karena queen. Kita enggak. Oke. Lanjut. Maka Trisula Wanda tidak akan bisa digunakan sembarangan, meskipun yang berhak sudah memegang pusaka tersebut. Karena otorisasinya bisa dikunci dari Kahyangan ataupun dari 3 negara besar yang belum mau terlihat oleh kita. Ya, seperti halnya senjata nuklir kan, walaupun mungkin presidennya sudah neken tombolnya, tapi kalau misalkan bahan bakarnya tidak dikasih, ya rudalnya tetap tidak bisa terbang, gitu kan, istilahnya gitu ya. Jadi pusaka ini sangat berbahaya, maka kemudian tidak bisa digunakan sembarangan, harus ada dalam pengawasan penuh, sehingga kalau akan dipergunakan secara salah akan di-lock dari 4 tempat paling tidak, dari Kahyangan sama dari 3 negara tadi. Dan 3 negara besar ini Amerika tidak termasuk ya. Itu masih kecil banget Amerika untuk mereka. Oke, lanjut. Oke, yang ketempatan Trisula Wanda akan mendapat pengawasan selama 24 jam sehari. Atau dengan kata lain, tidak akan ada waktu tanpa pengawasan. Karena begitu berbahayanya jika tidak ada yang mengawasi. Ya, mungkin sudah dijelaskan tadi ya. Jadi mungkin lanjut dulu aja. Trisula Wanda sudah dipersiapkan oleh leluhur jauh hari sebelum sang Satria Piningit lahir, sehingga semua hal sudah direncanakan secara mendetail. Ya, di sini harus diingat bahwa nenek moyang kita itu mengajarkan ke kita, itu kalau bicara itu kita selalu menggunakan bahasa yang apapun present. Jadi kita tidak pernah membedakan waktu untuk bicara, tidak mengenal future tense, tidak mengenal past tense, semuanya present. Artinya apa? Bagi nenek moyang kita itu semuanya bisa di masa lalu, masa depan, dan masa sekarang itu adalah kejadian yang bisa dilihat di masa sekarang. Sehingga supaya kejadian di depan itu terhitung secara detail ya berarti memang harus sudah diperhitungkan dari ribuan tahun yang lalu gitu. Bukan dari saat ini. Dan itu menunjukkan bahwa nenek moyang kita bukan peradaban yang sederhana ya, bukan seperti yang diceritakan di sejarah seperti naik kuda, dan tidak seperti itu seharusnya. Silakan dilanjut. Tapi Trisula itu bukan represent senjata kuno, Mas, bukan senjata modern. Bentuknya saja, Pak, yang kelihatan seperti itu. Tapi di dalam itu kan kita tidak bisa ini. Bukti yang paling nyata kan seperti halnya pusaka biasa, Pak. Pusaka kalau dikatakan minimal namanya pusaka itu minimal banget, efek yang bisa dilakukan adalah terhadap alam minimal hujan. Itu minimal sekali.
Kalau ada pusaka kondisi hujan dibawa keluar masih tetap kehujanan, itu namanya bukan pusaka. Artinya apa, Pak? Artinya kan berarti ini ada sesuatu hal yang ini kan di yang kalau dikatakan itu kuno, apakah sekarang yang modern bisa melakukan seperti itu? Ayo, enggak kan? Jadi yang kuno Ya. siapa gitu kan sekarang? Gitu Pak, lanjut. Oke. Silakan Hira. Syaira, silakan. Slide ke-14. Suaranya nggak ada. Hira. Saya kira suaranya hilang. Suaranya hilang. Atau nggak denger ya? Nggak dengar. Jangan denger. Hira masih connect? Halo? Nggak denger Pak, kayaknya Pak. kelihatannya nggak dengar. Oke, saya lanjut aja dulu Mas ya. Ya, Oke, nomor 14. Trisula Wanda terdiri dari dua wujud, yaitu wujud yoni yang diberikan dari kadewatan dan wujud fisik. Wujud fisik perekayasaannya disusun oleh 3 negara besar dari 3 zaman yang berbeda. ya. 3 zaman yang menyusun itu akan dijelaskan di 52, 53, dan 54. Ini baru 51 Pak ya. Jadi nanti itu penjelasan detailnya. Ya nggak detail banget sih, tapi cuman paling tidak penjelasannya lebih lengkap daripada yang sekarang ada di 52, 53, dan 54. Gitu Pak. Oke. Mbak Seria sudah dengar belum ini? Kira? Nggak dengar Pak. Halo. Kayaknya Tapi keputus gambarnya suara kayaknya. sebetulnya kelihatan dia. Gambarnya jelas. Oke. Mungkin dia pakai ini apa namanya earphone, terus earphone-nya keputus. Kayak waktu saya pakai anu itu yang earphone yang itu Pak, apa namanya? Yang pakai Bluetooth itu loh. Katanya keputus. Jadi dia nggak tahu. Halo Mbak, masih dengar? Kayak dia bingung loh. Kayaknya nggak dengar dia. Oke, kita lanjut dulu Mas Agung ya. Nomor 15. Namun wujud fisik akan direkayasa 3 bulan menjelang pergantian zaman. Hal ini untuk memberitahukan bahwa 3 negara itu sejatinya masih ada dan bukan mitos. Ya, ada saatnya di mana mereka akan menunjukkan bahwa mereka itu ada gitu. Jadi bukan mitos. Sementara ini kan kita nganggap itu masih mitos, legenda, dan sesuatu yang dikira-kira dan sebagainya. Tapi nanti akan jelas bahwa itu bukan legenda, bukan dikira-kira, dan mereka benar-benar ada gitu. Gitu Pak, lanjut. Dulu. Oke. Berikutnya slide ke-16. Yoni pusaka Trisula Wanda sudah dipersiapkan sangat jauh hari oleh 3 negara dari 3 zaman yang berbeda. Ya, kita beruntung loh Pak, yang beruntung kan kita berarti bahwa yang mempersiapkan mereka yang menggunakan kita gitu loh. Iya kan? Tapi bukan yang menggunakan dari peradaban kita gitu, bukan kita, dari peradaban kita nantinya. Ada orang dari peradaban kita. Jadi mereka yang mempersiapkan, mereka yang tirakat, mereka yang talak broto, tapi yang dapat dari peradaban kita gitu. Harusnya kita terima kasih banget gitu Pak. Ya lanjut dulu. Oke. Slide ke-17. Ini dari Mas Timi. Kok gambarnya seperti kayak ada partai yang gambarnya gini Mas ya, lambangnya. Enggak ya? Tapi warnanya beda ya. Udah denger lagi tuh kayaknya Pak. Ini Hira udah bisa nih. Halo? Ya. Halo? Udah ya? Oke. Slide. Gangguan. Slide ke-17 Hira. Oke. Ketiga negara tadi adalah Medang Kamulian atau Lemurian dari sejak zaman Kala Rwa, Atlantis dari sejak zaman Kala Dwara, dan Wilwatikta dari sejak zaman Kala Wisesa. Ya. Zaman itu kan ada 3 zaman kali. 1 zaman kali 7 zaman kolo, 1 zaman kolo 3 mangsa kolo, 1 mangsa kolo 100 tahun matahari. Itu kan pembagian menurut Jawa ya. Dan kita ada di zaman kali ketiga, di zaman kolo yang kelima. Keempat. Nah kemudian ini kan ada kalau Roaboro itu ada di zaman kali yang pertama itu. Di zaman kali yang pertama, kalau Dwaro itu ada di zaman kali yang kedua, kalau Wiseso juga ada di zaman kali yang kedua. Jadi
Jadi mereka yang sudah cukup berkorban cukup banyak ya. Terus tadi kalau masalah Medang Kamulyan kenapa dikatakan Lemurian kan harusnya sudah saya jelaskan dulu ya. Cuman mungkin saya ulang lagi aja karena mungkin ada beberapa yang masih baru di sini. Jadi Medang Kamulyan, kerajaan Medang Kamulyan itu adalah kerajaan yang penuh dengan kemuliaan, dan Kamulyan atau kemuliaan itu dalam bahasa kita juga disebut Kamurian. Sehingga orang di Jawa kan biasanya kalau memanggil sesuatu itu kata depan biasanya dihilangkan ya. Jadi kalau seperti Mbak Yu itu dipanggil Yu gitu kan, Kang Mas dipanggil Mas. Jadi kalau Medang Kamulyan, Kamulyannya pasti akan dipanggil cuma Mulyan atau Morian gitu kan. Sementara anak-anak itu kan manggilnya Le kan biasanya, atau Le, jadi Le Kamurian, hati Le Morian gitu. Itu dari awal pernyataan itu munculnya dari situ gitu. Kalau Atlantis sendiri itu dari nama beliaunya yang jadi Maharatu di sana. Gimana Pak Marius? Ini di chat Mas Agung ada Mas Zuhair Hamizan, dia baru dengar negara Wilwatikta. Nah, setahu saya Wilwatikta ini kayak pendoponya Majapahit ya Mas ya, di sejarah. Wilwa itu mojo Pak. Wilwa itu mojo, Tekto itu artinya pahit Pak. Itu nama lainnya, ya kan? Seperti Mohopatih Gajah Modo, gitu. Modo itu kan putih artinya, makanya kadang-kadang disebut Gajah Seto atau kadang-kadang disebut Patih Maudoro. Maudo itu kan gajah, Doro itu putih, gitu loh Pak. Jadi penyebutan tergantung dari pas pada bahasa apa gitu kan. Nah, kita memperkenalkan nama lainnya, itu Pak. Oh, jadi Wilwatikta ini sebetulnya ya Mojopahit ini Mas ya? Ya, gitu. Oke, monggo. Ya, konsekuensinya adalah ada yang harus melakukan talak berata dalam waktu yang sangat lama untuk sempurnanya gantian zaman menuju zaman Kalasubha. Maka beliau tidak pernah keluar sehingga dinamakan Sang Pagedongan atau selalu berada di dalam gedung. Oke, ini kan masalah nama Pagedongan itu ada Putri Tori Pagedongan ada 3 dari 3 negara tadi kan. Dikatakan Pagedongan karena tidak pernah mau keluar dari tempatnya karena sedang kalau orang Jawa ngomong ngelakoni ya, lagi jalani talak broto, lagi ini apa ya namanya talak broto itu mati raga atau istilahnya prihatin ya, mungkin tadi jatuh prihatin lah ya. Itu cukup lama. Jadi kalau orang ngomong prihatin cuma 1, 2, 40 hari ini enggak, ini ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Dari Koloraboro sampai sekarang itu mungkin hitungannya udah jutaan tahun. Gitu. Tapi karena mendapat ini dari Sang Yang Wening, sehingga mereka bisa berumur sangat panjang, Pak. Enggak seperti kita. Gitu. Ini talak berapa ya? Dengar saya talak 3 tadi, Mas. Enggak ya? itu Pak Marius. Juga ya. Oke. Talak sudah sampai talak berapa loh Pak Marius? Ya, ini yang tahu Hira, kan dia mahasiswa hukum dia kan sarjana hukum, dia yang lebih tahu Mas. Oke. Oh, yeah. Kita lanjut. Slide 19 Hira. Okay. Ya, sehingga Satria Piningit harus mengikuti apa yang digariskan oleh ketiga negara tadi. Ya. Ya karena sebenarnya kan dia tinggal jalanin. Jadi yang melakukan talak broto atau prihatin itu sudah bukan dia. Sehingga ya dia harus nurut gitu kan. Jadi kapan dia boleh muncul, kapan belum boleh, dan apa yang harus dikerjakan dan apa yang tidak boleh dikerjakan tidak boleh bantah gitu loh. Harus nurut dari perintah dari 3 negara tadi. Gitu. Jadi ya apa namanya, dia posisinya dapat dikatakan paling enak sih karena yang jalani orang lain yang dapat dia gitu. Kebanyakan orang nggak akan iri itu, yang jalani orang lain yang dapat dia gitu. Oke lanjut Pak. Silakan. Lanjut Mbak kok Pak ya. Dan 3 mahkota itu yang akan menjadi pusaka Trisulaweda akan lihat wujudnya, maka namanya bukan Sulaweda, tapi Trisulawanda. Ya, karena
Yoni sementara ini masuk di 3 negara tadi di mahkota mereka, sehingga tiga mahkota itulah yang akan dibentuk menjadi Trisula Wanda. Makanya bukan Weda kalau bagi kita ya, tapi ya terserah orang lain kalau menganggapnya Weda ya monggo aja. Tapi bagi kita bukan Trisula Weda tapi Trisula Wanda. Gitu ya. Oke, lanjut, Mbak. Kekuatan sang pusaka Trisula Wanda sangatlah besar sehingga bisa digunakan untuk mengatur gerakan alam. Ya, logikanya baru pusaka biasa saja itu harusnya hujan udah bisa bikin berhenti. Makanya banyak pawang hujan di setiap lapangan golf gitu. Dan kenyataan banget ya, kalau hujan sederas apapun, kalau ada orang lagi main di tempat lapangan golf, lapangan itu tidak akan terkena hujan walaupun sekitarnya hujan terus ngebut terus beneran. Gitu. Artinya itu bukan pusaka besar, itu saja sudah seperti itu, apalagi yang lebih besar, lebih lagi daripada itu. Itu lanjut, Pak. Bahkan gempa bumi juga akan tunduk pada yang punya pusaka tersebut. Ya iya, karena semua di alam itu di kalau laut tunduk. Ya, lanjut dulu, Mbak. Jadi gini ya, pada dasarnya alam itu kan ada yang membawa, ada yang menggerakkan. Jadi sehingga kalau yang menggerakkan ini bisa ditundukkan, ya apapun bisa dibikin tentrem gitu loh. Asal sanggup membawa dan sanggup bisa menggunakan gitu kan, dan ngerti cara menggunakan. Nah kalau cuma punya tapi nggak ngerti cara makainya ya percuma, gitu. Lanjut, Mbak. Ya, ombak di lautan juga akan tunduk. Oh, mulai muter. Ya. Ya, ombak di lautan juga akan tunduk. Jadi memang segera munggah daratan akan naik jadi nggak jadi naik gitu kalau ada itu gitu. Makanya di beberapa kasus kan itu belum pakai pusaka Trisula Wanda ya, beberapa raja-raja Mataram itu sudah bisa nyebrang ke lautan sana gitu loh. Dan itu bukan cerita yang ada di masa lalu. Karena sampai dengan yang ke-9 pun kalau waktu menuju ke selatan menggunakan mobil masuk laut, bukan kemudian menghilang gitu, enggak. Ya lanjut. Mas, sebentar Mas, di chat juga lagi rame, ada Wanda itu ada hubungannya nggak dengan Wakanda Forever. Nah, Wanda ini sebenarnya ini Mas, bahasa apa Mas? Wondo ini bahasa asli kita Kawi, Pak. Ya dari kita, Kawi. Jadi pada dasarnya itu artinya adalah wujud. Jadi Trisula yang diwujudkan gitu loh. Karena itu adalah pusaka baru kan sebenarnya. Yang yoninya baru didapat oleh 3 negara dan diwujudkan oleh 3 negara wujudnya itu loh. Jadi Wanda itu artinya wujud. Wujud. Berarti Wakanda itu mengambil nama dari kita Mas. Wondo berarti bukan asli bahasa dia berarti ngambil dari bahasa kamu kita ya. Wah, saya kurang tahu, Pak. Kalau masalah itu ini kurang tahu. Versi saya. Mas. Oh, boleh. Boleh Pak Maris. Oke, silakan. Ya. Bahkan benda angkasa seberapa besar pun juga akan memilih menjauh atau tidak mendekati di mana pusaka tersebut berada. Maka bumi akan aman dari hantaman apapun dari luar angkasa. Ya. Makanya nggak perlu khawatir bahwa besok ada komet nabrak bumi kok atau matahari nabrak bumi, nggak usah khawatir. Di situ sebenarnya ancaman dari luar angkasa itu tidak perlu dikhawatirkan. Karena mereka tuh tahu jalurnya dan tahu ada sesuatu di bumi kalau misalkan ini. Jadi mereka pasti akan menyingkir dengan sendirinya. Bahkan matahari pun harusnya minggir gitu loh kalau perlu. Jadi harus jaga jarak dia terhadap bumi. Dan nggak boleh jauh-jauh gitu. Gara-gara pusaka tersebut. Oke, lanjut. Slide berikutnya. Oke. 25. Ya. Dengan Trisula Wanda ini juga, maka sang satria Pininget akan sanggup membawa naga tapak angin. Sang naga tapak angin yang saat ini masih ditidurkan dan sebagian badannya berada di bawah sepanjang tembok Cina. Tembok Cina. Di bawah sepanjang tembok Cina. Mungkin sudah saya jelaskan waktu dulu kan. Kalau masuk tembok kalau dikatakan untuk menghambat serangan dari Tartar kok bangunnya sampai 6 generasi gitu.
Kalau untuk menghalau pasukan lawan itu harusnya membangunnya nggak sampai 6 generasi kan. Keburu pasukannya sebelum keburu negaranya diserang kan kalau seperti itu masuk sampai 6 generasi. Kecuali kalau memang ada yang harus mereka sembunyikan di bawah itu gitu. Oke, ini lanjut dulu aja. Ya. Oke. Dan tadi Selain Mas membangunkan, yang tembok Cina tadi, sebentar saya mau komentari Mas Agung. Sebenarnya tidak perlu sambung nyambungkan titik Mongolia dengan Cina daratan itu kan hanya tertentu, Mas. Kalau jurangnya curam kan sebenarnya nggak perlu dibangun tembok, Mas. Nggak perlu Nah, nyambung. iya. Dan Kayak- makanya, tapi kenapa harus nyambung, Bapak? Iya, kayak sekarang orang PSBB di stop. Ya kalau lewat gunung ya nggak perlu di stop, kan cuma lewat tol kan. Iya. Oke, lanjut. ya, selain membangunkan, juga sanggup mengendalikan sang naga tapak angin, juga menidurkan kembali jika sudah selesai masa tugasnya. Nah, iya. Habis kok naga tapak angin lah, wong bumi aja dia gebuk bisa habis, dia naganya milih tunduk toh, Mbak. Gitu aja penjelasannya. Mungkin kalau lebih detailnya nggak ini. Anggap aja dongeng. Oke, lanjut dulu. Oke. Sehingga kedatangan sang Satria Piningit akan bisa menetralisir dari efek munculnya jamur dipa atau ledakan nuklir. Ya. Kalau dalam cerita pewayangan kan selalu diawali dengan itu kan cerita kemunculan jamur dipa kan. Itu adalah sebutan dari nenek moyang kita terhadap munculnya kubah cendawan besar gitu kan. Itu sebagai tanda awal pergantian zaman. Tapi itu tidak akan sampai ke sini ya itunya karena akan dihalau supaya efeknya ke sana bukan ke sini gitu. Lanjut, Mbak. Selain itu, karena kekuatannya yang sangat besar, maka juga akan sanggup memaksa negara-negara yang sedang berperang untuk damai. Maka dikatakan di zaman itu sebagai zaman kedamaian, di mana senjata dan parung akan diletakkan. Ya, karena satu orang ini sudah bisa menggunakan itu untuk mengatasi apapun dan sehingga senjata apapun jadi tidak ada gunanya lagi kalau itu sudah muncul. Gitu ya. Jadi Amerika mau ngapain sih? Mau menggunakan nuklir ya enggak, emang bisa gitu. Kalau ini sudah muncul nggak bisa. Contohnya waktu pas zaman perang apa namanya itu yang di Jogja itu semua meriam tembakan dari tank dan sebagainya menuju ke keraton Jogja tidak ada yang meledak tapi itu pelurunya dilempar keluar keraton meledak itu belum Trisula Wondo ya itu sudah seperti itu apalagi ini nanti seperti apa gitu loh jadi kalau cuma menghalau seperti yang dimiliki Amerika dan sebagainya itu bukan masalah besar. Jadi Trisula Wanda itu bisa melumpuhkan senjata lawan gitu, Mas? Iya. Jadi tidak berguna sama sekali. Jadi misalkan Amerika nembakkan rudal dari sana menuju ke sini, itu yang senang nanti orang-orang yang pencari besi tua, Pak, karena berarti dapat gratisan barang di sini gitu. Karena nggak akan meledak, gitu loh. Seperti kasus dulu waktu pas perang gerilya yang diceritakan oleh beberapa tetangga itu kan ada ketika Belanda nembakin gitu ada beberapa orang yang sengaja pasang badan karena apa biar ditembak saya pelurunya dikumpulin katanya untuk dibikin souvenir karena nggak tahu dia senjata Pak itu ada kejadian itu banyak ceritanya di Jawa dulu gitu dulu ya. Mas Agung waktu kecil kan suka kalungan itu kan peluru kan dari tetangga dari zaman company katanya gitu loh kok bisa dapat Pak lah dulu kan mereka nembak ya kita jemputi gitu loh jemputin apa nggak takut ditembak ya kan ditembak loh tapi kenapa nggak apa-apa nggak mati kok yang capek kan sana nembaknya gitu kan makanya milih mundur dari apa kenapa mereka mundur dari Jogja salah satunya itu karena kayak gitu loh ketika mereka nembak pelurunya nggak ada gunanya orangnya kebal gitu loh Pak. Oke, itu belum Trisula Wondo ya. Itu sudah seperti itu. Oke, lanjut. Ya. Maka tanggung jawabnya bukan hanya ketentraman satu negara, tapi juga ketentraman satu Arcapada atau Jayakarta. Ya, Arcapada itu artinya bumi ya. Kalau zaman dulu kan dikatakan Arcopodo karena Arco itu artinya patung, podo itu kaki. Karena dulu patungnya itu tinggi-tinggi. Tinggi itu ukurannya kilometer ya, yang saat ini ketika ditidurkan itu akan kelihatan sebagai banyak
pegunungan dan banyak ini, kalau ditidurkannya posisinya menghadap ke atas akan kelihatan seperti orang tidur. Dan itu jarak panjangnya ada yang 16 km, 35 kilo, dan rata-rata di 5 km ya. Patung-patung gede tersebut yang lagi pada ditidurkan. Gitu Mas, aja dulu, Mbak. itu ada kata-kata Jayakarta, Mas. Itu ada hubungannya dengan Jakarta nggak, Mas? Di kalimat terakhir itu. Jaya itu kan ya artinya ada, tapi rahasia, Pak. Berarti memang rada nyindir sih. Gitu, Pak. Cuma saya nggak berwenang membuka, makanya saya tidak membahas yang itu gitu. Jadi Mbak Saira muter-muter lagi, Mbak. Oke. Udah. Lanjut, Saira. Slide ke 30, Saira. Nah, ini ada problem lagi nih. Stuck dia. Stuck ya. Oh, enggak. Enggak dengar lagi kayaknya. Halo, Mbak. Enggak dengar. Oke. Ya sudah, saya sama Mas Nogo disuruh nangkep. Saya teruskan, mungkin dia lagi keluar atau masuk lagi. 30, Mas Agung. Salah satu kekuatan yang ada di pusaka Tricula Wanda pada bilah kiri berasal dari Sang Hyang Batara Bayu, dari kayangan Pangluwuk, yang waktu itu diberi Sang Mahaprabu Sri Mahapunggung dari kerajaan Medang Kamulyan Timur, ya kan? Maksudnya sebelah kiri ini apa? Kan pusakanya ada 3 toh, Pak. Jadi yang bagian bilah sebelah kiri kan ada bilah tengah sama bilah kanan, gitu kan? Yang kiri itu dari Bathara Bayu, kayangannya kan Pangluwung, tadi suaranya putus-putus ya, yang dulu diberikan ke yang sudah diterima oleh Sang Mahaprabu Sri Mahapunggung dari kerajaan Medang Kamulyan atau Lemurian. Gitu ya. Jadi sudah diterima sebenarnya dari lama, cuman ini masih harus dipertahankan oleh mereka dulu supaya tidak kabur kemana-mana. Nunggu yang berhak datang kan soalnya. Kurang capek apa Pak mereka yang ini, tapi kita yang dapat gitu loh. Jadi kemuliaan negara kita nantinya. Oke, lanjut. Jadi sebetulnya kita ini berbahagia dong, Mas, ya, dapat warisan itu ya. Iya. Makanya jangan disia-siakan hal seperti itu. Oke, monggo dilanjut. Sudah bisa dengar lagi, Pak? Ya. Halo, slide 31. Ya. Kira. Untuk tanda yang tengah diturunkan oleh Sang Hyang Batara Wisnu dari kahyangan Untara Sagara, oleh beliau juga akan dititipkan Saka Cakra Basmara yang bisa digunakan untuk mengatur ucapan orang lain. Yang itu diterima oleh Sang Mahaprabu Sri Aji Jayabaya dari kerajaan Dahanapura, bukan Kediri. Ya, kerajaannya Dahanapura. Banyak orang nyebutnya Kediri ya, karena Kediri itu ada di bawah Dahanapura jauh banget. Jadi Dahanapura itu ada di zaman Kolodworo, sementara itu Kediri itu jauh ya, jauh sekali itu di bawahnya. Tapi sebelum Majapahit ya, dari sebelum zaman Kolowiseso. Nah, di sini yang cukup berbahaya salah satunya Cakrabaswara ini, Pak, karena Cakrabaswara ini bisa dipakai untuk mengatur ucapan orang. Jadi orang mau bohong di depan dia bisa ngaku secara jujur itu. Jadi kalau ada orang di depan televisi kemudian mau berbohong pada rakyatnya, kemudian tiba-tiba malah kayak ngakuin sendiri, itu berarti dia kena Cakrabaswara itu, Pak. Bisa dilihat kok siapa saja itu. Mau ngomong apa tiba-tiba malah yang diomongkan pengakuan bahwa dia melakukan ini gitu. Hati-hati aja di depan televisi karena ini Cakrabaswara sudah ada berarti. Oh. Lanjut, dan itu sekarang sudah mulai turun, Mas. Udah. Makanya yang saya perhatikan adalah efek dari orang yang bicara di televisi, terutama pejabat negara ya, yang tiba-tiba kayak mengakui kesalahannya tanpa dia sadar. Misalkan tanpa sadar ngomong dia punya duit banyak banget gitu. Padahal seharusnya dia nggak mungkin punya duit segitu gitu loh. Itu ngakoni, Pak. Itu nggak sesuai di SPT, Mas ya. Nggak sesuai dia. Nggak sesuai di laporan dia dulu di KPK. Mas, ini di Kediri jalan yang paling besar, Jalan Jenderal Sudirmannya itu namanya Jalan Daha, Mas. Katanya Dahanapura. Mungkin ada kaitannya juga.
Jalan Doho. Gini Pak, karena Dahanapura itu posisinya sebelah timur Sungai Berantas dan kita tahu Sungai Berantas ada di mana kan saat ini. Jadi harusnya nggak mungkin jauh-jauh dari Sungai Berantasnya gitu, gitu ya. Jadi memang dulu dinamakan Dahanapura itu karena tempatnya Ki Patih Doho kan. Jadi yang pertama babatutan di sana kan kakak beradik itu Ki Doho sama Ki Doko itu kakak beradik itu yang babatutan. Maka kemudian kedua itu dijadikan Mahapatih sama beliau Sri Joyoboyo gitu loh. Oke Pak, ini karena Mbak Zaira hilang lagi, Pak Haris yang lanjut ya. Saya lanjut ya, slide ke 32. Untuk bilah paling kanan diturunkan oleh Sang Hyang Batara Indra dari kayangan Tinjomaya yang waktu itu diterima oleh Sang Mahaprabu Jaka Sesuruh dari kerajaan Welwatik atau Mojopahit. Ya, kalau kita ngomongnya Mojopahit loh Pak. Karena kita ngomongnya Mojopahit itu ada di dekat Berantas, yang artinya nggak jauh dari Jakarta gitu. Timur Cibubur tepatnya kalau bagi saya loh. Gitu. Lanjut dulu Pak. Oke. Slide 33. Ketiga yoni untuk satu Trisula tersebut sejak zaman Kala Wijeta dititipkan ke keraton Atlantis yang ada di selatan Pulau Jawa. Gitu Mas. Ya, udah cukup jelas ya karena namanya aja udah selat. Kalau selat itu berarti artinya di selatan sana itu ada satu benua besar gitu loh Pak. Jadi ya memang ada sesuatu yang tidak bisa kita lihat di sebelah sana sih. Itu yang dinamakan dengan kerajaan Atlantis tadi. Tapi itu udah pernah kita jelaskan jauh-jauh hari sih. Monggo dilanjut dulu aja. Ini udah muncul lagi, Mbak. Ya. Nomor 34 kira. Ya, oke. Maka Atlantis mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi satu garis terah atau satu garis darah yang nantinya berhak atas Trisula Wanda. Ya itu makanya pernah saya ceritakan bahwa mereka itu melindungi kita gitu. Tapi yang dilindungi memang tidak semua orang ya, cuman titik tertentu saja. Ini satu generasi ini aja yang mereka ini, karena ini akan berpengaruh pada banyak orang gitu kan. Apalagi ya ini akan pegang Cokro Blaswara yang seperti yang saya ceritakan tadi kan. Sehingga ini memang harus benar-benar dijaga supaya bisa ada dan kemudian bisa menggunakan dan tidak salah menggunakan dan tidak menyalahgunakan, itu yang paling penting. Bukan harusnya nggak punya duit segitu terus tiba-tiba ngomong punya duit segitu ya Pak. Itu kan kono Bapak Cokro Blaswara ya gitu ngaku depan umum. Gitu lanjut Mbak. Ya. Maka hal tersebut dapat dilihat dari kedekatan antara Atlantis dengan Mataram sejak dari zaman Panembahan Senopati, di mana dari pihak Atlantis memberikan kuda putih yang bernama Setakumara Turanggaja kepada Panembahan Senopati sebagai terah yang akan melindungi garis keturunan. Ya. Jadi kerajaan pertama yang dibantu kan itu yang kelihatan banget adalah Mataram ya, yang kelihatan dalam catatan sejarah. Dan itu juga harusnya dekat Berantas gitu. Nah, tapi yang jelas waktu itu dikasih tanda dengan diberikannya kuda putih di sana, dan itu kuda putihnya bukan kuda putih seperti yang bisa kita lihat biasa itu yang di sini yang dikatakan kuda sembrani. Kalau di Jongko harusnya ditulisnya kuda sembrani. Jadi kudanya harusnya punya sayap, bukan kuda yang biasa gitu. Oke, lanjut dulu aja Mbak. Biar cepat habis. Iya. Ya. Meskipun sudah diketahui pada masa tertentu harus ada di luar sistem, tapi Atlantis akan tetap mengikuti dan melindungi. Ya. Memang ini ya, apa namanya, tidak satu garis itu tidak selalu harus berada dalam istana kan. Jadi kadang ada di luar, kadang di dalam lagi gitu. Tapi garis itu mereka tahu. Yang penting mereka tahu ini terahnya kemana, itu mereka tahu, sehingga itu akan dijaga betul oleh mereka. Gitu. Dan ciri-ciri paling jelas adalah kalau ketemu orang yang ke ini ya, yang dijaga garisnya itu, maka hati-hati kalau bicara di depannya.
bisa ngaku. Kalau bohong itu akan ngaku gitu loh masalahnya. Oke Pak, kayak Mbak dilanjut dulu kok Pak lo. Maka Mataram menulis ulang ajaran tanah Jawa dalam bentuk wayang kulit, sehingga terlihat dari sebelah matanya hanya satu. Ya, makanya kalau di Jawa kan memang yang digunakan adalah wayang kulit ya, bukan wayang orang dan wayang golek ya. Yang paling utama loh ya, yang digunakan adalah wayang kulit, dan itu wayang kulit harus dilihat, harus digambarkan dari samping gitu. Dan matanya pasti satu, bukan dua. Kecuali buto ya, penggambaran buto di wayang kulit matanya dua. Tapi kalau penggambaran satrio, penggambaran orang, penggambaran raja, penggambaran dewa itu pasti matanya satu. Gitu. Oke, lanjut dulu Mbak. Hal ini untuk memberitahukan bahwa roh manusia itu ada satu, dan itu jadi pedoman. Sebab roh bisa melihat 4 dimensi, bukan hanya 2 dimensi melalui mata satu yang ada dalam kedalaman hati manusia. Ya, karena kalau kita melihat dengan menggunakan itu harusnya kalau melihat orang dari depan itu akan tampak belakang, tampak depan, tampak samping, kiri, kanan, dan semuanya lengkap gitu. Jadi bukan melihat langsung seperti gini ya, Mbak kan pernah mimpi atau Pak Maris pernah mimpi gitu kan. Kalau mimpi melihat orang itu kan kayak melihatnya dari semua sudut langsung kan. Nah itu kalau menggunakan mata satu yang ada di dalam batin kita itu harusnya begitu kalau melihat. Jadi kalau kita melihat masih orang dari depan, orang kelihatan cuma depannya saja ya berarti itu belum menggunakan mata satu. Gitu ya. Lanjut dulu. Ya. Di Citra Punakawan juga digambarkan pakai mata satu dalam wayang kulit, dengan maksud agar manusia bisa menggunakan mata batin yang hanya satu yang ada dalam hati terdalam. Ya, cukup jelas sih harusnya itu bahwa kita sukma sejati kita tuh satu gitu loh, bukan 7, bukan 8 gitu, bukan 10 gitu kan, bukan 2. Jadi ya itu harus digunakan untuk melihat. Kalau itu digunakan melihat, maka semuanya akan kelihatan. Gitu. Lanjut dulu Mbak. Trisulawanda adalah bukti bahwa ketiga kerajaan besar tersebut masih ada dan akan ikut andil dalam pergantian zaman yang ada di peradaban yang diakui oleh UN atau PBB. Meskipun mereka tidak diakui oleh UN atau PBB. Ya, itu sebenarnya sudah ditandain dengan munculnya 3 rembulan ya. Jadi bukan 3 rembulan, maksudnya purnama 3 hari. Kalau dulu kan purnama itu cuma 1 hari. Sejak purnama menjadi 3 hari berturut-turut, lah itu sudah mulai. Nah, berarti mereka sudah mulai nggak seperti dulu ya, sudah mulai mempersiapkan ini semua gitu. Ya. Oke, lanjut Mbak. Struktur komando dari 3 kerajaan besar itu kalau digambarkan secara himpunan. K adalah lambang dari kerajaan Medan Kamulyan. A adalah Atlantik dan M adalah Mojopahit. Dalam himpunan jelas terlihat sistem komando dipegang oleh Medan Kamulyan. Lalu di bawahnya adalah Atlantik dan Mojopahit. Maka kalau tahu di mana Mojopahit, pasti akan tahu di mana letak Atlantis dan Medang Kamulyan atau Leporian. Dan bisa masuk ke kerajaan, berarti bisa masuk ke 3 kerajaan. Ya. Ya, jadi gini ya. Ini kan ada beberapa orang yang ngomong bahwa ngerti di mana posisi Lemurian, di mana posisi Atlantis dan sebagainya. Nah, kita kan di 52 besok sudah mulai akan membuka dari 150 data, kita buka 2 untuk menunjukkan posisi Lemurian ada di mana. Makanya seharusnya loh ya, untuk yang karena waktu pas Zoom kemarin ada yang ngomong bahwa Atlantis sama Lemuria itu bermusuhan ya, jelas enggak, karena itu satu komando ya, satu garis gitu. Nah sekarang justru monggo dipertanyakan untuk teman-teman yang katanya ngerti Lemuria itu posisinya di mana. Nanti kan kita akan buka 2. Kalau yang 2 ini sudah dibuka pihak lain, maka kita akan buka yang lain karena kita punya 150 data tentang keberadaan Lemurian. Jadi ya jangan kemudian ngomong, kita bicara terus baru ngomong, oh ya sama gitu, nggak boleh itu. Jadi ya kalau yang benar-benar tahu itu harus mendahului apa yang akan kita ceritakan gitu. Jadi kalau kita bicara kan sebelum orang lain,
Jadi ya yang pihak lain jangan ngomong, oh iya sama, kita juga akan ngomong begitu. Jangan ngomong begitu. Jadi kalau nggak tahu, ya ngomong nggak tahu. Tapi kalau tahu ya dulu kita, karena kita akan buka mulai minggu depan gitu. Pak Maris ada tambahan nggak? Eh, kurang satu, Mas. Saya pengen tahu bahasa Jawa dibaca oleh bahasa Bugis. Nah, terakhir. Coba Zaira, gimana kamu? Coba aku pengen dengar coba. Oke, saya Wah, ini coba dari dulu. dagelan ini. Nggak ngerti ya. Apa? Enggak apa-apa. Aku pengen ngerti kayak apa. Oke, saya coba ya. Mijelipun Kang Puspita saking pagadogan angambar arum. Andamel sekseming pangeksi, andamel meradapeng haratu mejo, minging sumengkeng ngatasa. Kang Ima manipis sinerang maruta kentar, lir cipta sang muniwara, susunir malawening nyata sasmiteng bawana. Daya kertaning ratrik ribuana. Coba sekarang kalau Pak Maris yang baca gimana coba? Ayo. Kan tadi Pak Maris ini nyuruh Mbak Saira, sekarang kalau Pak Maris yang baca gimana coba? Ayo. Saya di Zoom aja nanti Mas. Bila lagi saya baca. Belajar dari Mas dulu. Itu namanya Adi Joyo Endo, Pak. Itu ngendo itu. Jadi intinya apa ini Mas? Ini seperti lagu atau mantra ini apa? Bukan mantra, Pak. Ini hanya sebagai pertanda bahwa kita tahu, Pak, sudah saatnya keluar dari pagedongan gitu loh. Kita cuma ngingetin. Sudah cukup talak broto gitu. Monggo keluar dari pagedongan. Tapi kan harus menggunakan bahasa yang agak bagus toh, Pak, gitu. Maksudnya bahasanya, "Weh, ndang metu we," gitu kan nggak bener. Jadi menggunakan bahasa mereka, bahasa sana, tapi yang lebih halus, tapi yang bahasa yang kita tahu, gitu kan? Bukan bahasa yang saya nggak tahu. Karena bahasa di sana kan mayoritas saya nggak tahu. Cuman ini kan menggunakan bahasa yang saya tahu, gitu loh. Gitu, Pak Marius. Jadi bahasa kita itu sebenarnya sangat luhur ya, Mas. Ya. Kalau kita mau mengatakan sesuatu itu tidak secara langsung gitu ya. Iya. Ya ini saya juga latihan sih, Pak. Saya juga latihan karena pada dasarnya saya itu kan orangnya kaku ya. Jadi harus bicara menggunakan bahasa yang lebih halus gitu kan. Itu kadang-kadang juga bingung. Makanya ini rundingannya dengan teman-teman di Jogja itu sudah dari 4 minggu yang lalu untuk mempersiapkan kata-kata ini, tapi ya bingung Pak kita sebenarnya karena ya. Oke, Mas. Oke, lanjut. Ini yang terakhir saya aja gitu. Nah, ini saya terima mes dari Mas Nogo Tapa Angin. Nah, ini apa ini maksudnya? Nuswantara Stage on Golden Land, kemudian lucu ini, ada Februari 4. Nah, itu 4-nya merah, Februari-nya putih, terus di bawahnya tulisannya kami tahu dan mendengar. Sang 4 Februari. Coba gambar yang bawah diperbesar, Pak. Yang kanan bawah diperbesar, jadi biar pada bisa baca sendiri gitu. Kanan bawah. Ya. Ini Mas. Kurang ke bawah dikit. Nah, biar ke kiri dikit. Yang ya udah cukup. Kan ringnya hilang, Pak. Kanan lagi. Ya udah. Oke. Apa, Pak? Ketika saya nanya. Kami tahu dan mendengarmu sang 4 Februari. Oh, itu mungkin Mas Nogo ini lagi nyidam ini, Pak. Apa namanya? Empek-empek gitu loh. Oh. Ya, tapi masalahnya tuh dia kehilangan satu empek-empek sama sate torpedo itu kayaknya, Pak. Dan empek-empek sate torpedo kanguru. Sate torpedo kanguru dan 2 empek-empeknya itu kelihatan digambarkan jatuh gitu kan, yang empek-empek kangurunya itu. Padahal itu kan langka ya, karena harus dicari di negara yang punya kanguru gitu, Pak ya. Oh. Terus mungkin ini ya, mungkin memang ya sudah mendekati waktunya timbul Kumambangnya Watu Hitam, filmnya Perahu Gabus kali, Pak. Wes, monggo di dulu, Pak, dilanjut dulu.
Oh, pantesan ini ininya Mas, benderanya kayak bendera Australia ini ya. Ada 4 Februari sekarang. Ya Iya, kan? Oke. ngidam pempek kangguru dia, Pak. Sama sate torpedo. Satu dua tiga anu sate Oh, torpedo kangguru. iya, iya, iya. Ini kelihatannya ada hubungannya dengan negara Cina dan Jepang. Ya, kalau kaitannya dengan topi yang saya pakai juga. Cuman Oke, pempek yang dia seneng itu kan pempek kapal selam, Pak, masalahnya. ya. Oke, lanjut, Pak. Oke. Terakhir Mas, saya mau menunjukkan Poseidon versi Jawa Mas. Nah ini Mas. Gue Mas Anter. Ini yang Woi. Zoom kemarin Mas ya, yang nari pakai topeng itu ya. Iya, ya nanti pakai topeng kemarin. Keren gitu ininya. Ganteng Kayak ternyata ya. sangar ternyata. Sangar ternyata ini orang Jogja ini. Wah ini Hira langsung aktif ini. Jangan lama-lama. Jangan lama-lama ini. Boleh. Jangan lama-lama. Oke Hira ya. Makasih ya. Saya rindu kamu. Makasih. Saya mau ngobrol Oke. dengan Mas Argo. Terima Hira, kasih. jangan lupa ya. Kamu kan masih kuliah 2 tahun lagi. Jadi masalah ini jadi karena jadi The Menyaners nanti kalau di kamu kasih harga atau surat klasik kasih harga di murah ya. Passwordnya menyan. Oke ya. Ya. Ya, thank you. Thank you. Ya. Oke. Oke Mas Agung. Mas Agung, ini ada dari berita dari Pekalongan. Di tadi ada namanya Mas Thailand El Kodar. Saya juga terima kiri di Suaranya putus-putus, Pak. putus-putus. Mendekat ke mic. Iya, mendekat ke mic, Pak. Ini sudah kita duga Mas, menjelang terakhir itu memang putus Mas. Jadi saya mau tunjukin ada sebuah video Mas dari Pekalongan. Jadi ini video ini dari Instagram Berita Pekalongan 1. Video amatir warga merekam awan di kepala naga. Lokasi dari Wonokerto. Ini dari Berita Pekalongan 1. Ini sudah dilihat 9.000 orang dan 100 orang sudah 3 yang lalu. Saya di slide 25 itu juga kepala naga. Nah ini bisa tepat gitu. Mas Agung ada kok bisa? Kok gambarnya aku kurang jelas ya, Pak. Gambarnya kurang coba tak lihat di ini ya, yang videonya yang dikirim Pak Marius. Ntar ini masih muter-muter videonya. Ini Mas, ini di IG-nya nggak kelihatan? Kelihatan tapi nggak kayak kepala naga. Oh iya, Kepala naga kan dia mangap ke atas gitu ya. Mangap ke atas, mangap ke atas ini kan. Iya. Ya. Ini di Instagram Berita Pekalongan Mas. 3 hari yang lalu. Jadi itu tanda-tanda toh Pak. Tanda bahwa itu akan bangun kan. Nagone udah mau bangun. Ya, bagus. Dia udah mau bangun. Oke. Ada. Oke Mas, ini ada satu pertanyaan lagi Mas. Tadi ada pertanyaan dari rekan ini Mas. Mana tadi? Terlalu banyak sih chattingnya Mas. Jadi mengenai ini Mas, dari Mas Pranowo Sabto, Salamenyan Mas Agung. Jadi itu nanya tentang makanan para dewa. Katanya di Wayang Purwo itu ada 2. Pertonggo Jiwa sama Jambu Bermoho. Ini Sanepo beneran dari kita. Ini Mas Pranowo di YouTube. Ya, pada dasarnya yang namanya kadewatan bahkan masuk Kumoro Luhur aja itu sudah tidak butuh makan Pak ya, pada dasarnya seperti itu. Tapi beliau itu kan biasanya senang bikin anak putunya senang kan. Jadi walaupun beliau sebenarnya tidak butuh ini itu, tapi tetap aja kalau misalkan bukan berarti beliau tidak bisa makan gitu.
bisa aja. Makanya ya kadang-kadang kalau misalkan berhadapan dengan orang yang beliau tidak inginkan, maka menolaknya dengan cara seolah-olah menginginkan sesuatu yang susah dicari. Tapi kalau dengan seseorang yang memang beliau inginkan, itu walaupun tidak disuguhin apapun ya tetap aja beliau akan mau datang gitu. Tapi pada dasarnya yang namanya dewa itu tidak butuh makanan apapun, Pak ya. Tidak seperti kita yang masih bisa lapar, beliau nggak bisa lapar. Mungkin pertanyaannya gini Mas, ini berkaitan dengan manusianya juga. Misalnya manusianya ini cocok nggak dengan dewa itu, dikehendaki nggak? Iya. Jadi apapun bentuknya, tapi kalau misalnya katakanlah tujuannya buruk atau tidaknya nggak bersih, tidak sesuai dengan dan yang diatur juga nggak akan datang kan Mas? Iya, gitu. Ya kan, makanya kadang-kadang kan di situ juga kan. Jadi bagi beliau kan yang namanya dewa atau Bathara kan memang tempat memberi suatu permintaan kan, menyanggupi suatu permintaan atau menolak suatu permintaan gitu. Jadi kadang-kadang kan ketika ini permintaannya tidak layak, yang beliau harus punya cara untuk menolak secara halus kan. Secara halus berarti memberikan syarat yang sebenarnya tidak akan mungkin dipenuhin gitu. Jadi kalau misalkan sesuatu itu layak dituruti ya mungkin tanpa harus pakai syarat apapun gitu kan. Karena memang benar-benar beliau nggak butuh, Pak, kalau seperti makanan apa, bahkan barang emas apapun beliau itu sudah nggak butuh karena di sana sudah berlimpah gitu, Pak. Oke, Mas Agung, ini ada yang ingetin saya, kita ucapin selamat Hari Pendidikan Nasional, Mas, 2 Mei. Oh iya. Selamat pendidikan sampai. Ya, selamat membaca. Dan kebetulan di sini ada menyantet Mas Doni itu cucunya Gadget Dewantara, Mas. Jadi ada kaitannya kita. Dan malam ini memang kita belajar membaca. Oke, Mas Agung, membaca tanda-tanda zaman. Ya. Rabu depan apa Mas Agung sama Mas Noto? Masih Trisulawanto 4 berikutnya, karena Trisulawanto nanti 4 part Pak rencananya kita. Karena supaya ya bagi kita, karena namanya bukan Trisulawedo gitu, jadi kita harus memberi alasan yang cukup banyak gitu kan. Nah, untuk yang minggu depan itu kan kita mau membuka tentang masalah Lemuria, walaupun cuma 2 data. Nah, menurut saya pihak lain yang selama ini nganggap tahu ya sebaiknya buka duluan gitu. Kalau enggak terus ngomong oh ya sama itu kan, itu berarti enggak ini tuh Pak. Itu 2 data dari sekian data Mas ya? 150 data. Oke. Mas Agung, saya mau ucapkan terima kasih Mas Novo dan tim yang bikin flyer luar biasa. Karena flyernya 1 petrum, satunya kayak babung, itu banyak arti, Mas. Tapi jangan dibahas di sini, nanti lagi itu ada 1 grup yang membahas tentang 2 itu. Bagus. Flyernya. Oke Mas, saya rasa cukup Mas Agung ya. Terima kasih. Ya. Rekan menyangers semuanya dimanapun Anda berada. Terima kasih waktunya yang mengikuti. Nanti minggu depan asisten ini perlu dipertahankan, nanti kita cari rekan dari kita atau kita undi nanti gantian yang kemarin itu Pak, gantian Mbak Id yang kemarin itu. Iya. Jadi kan sudah kita ya harus kita ajak juga. Mas Daan itu yang nyanyi itu kayaknya bagus tuh parahnya. Nanti itu yang ketiga aja Pak. Jadi yang ini aja dulu. Yang kemarin itu dulu. Karena kan kita sudah ngomong kan, jadi nggak enak kalau enggak. Oke. Thank you Mas Agung. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Salam menyanap. Sampai ketemu Rabu depan. Oke.